Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini saya percaya ada kasih Tuhan buat kita, selalu tersedia berkat dan kebaikannya buat kita. Saya ajak setiap kita sebelum kita menjalani hari ini, saya mengajak setiap kita boleh sama-sama renungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya satu hati kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari yang Tuhan beri, buat berkat yang Tuhan sediakan di hari ini. Sebelum kami melangkah memasuki hari yang Tuhan jadikan, kami berdoa, sertai firman-Mu Tuhan, sertai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, setiap kebenaran tidak kembali dengan sia-sia. Firman-Mu membebaskan, memberi kekuatan, energi untuk kami melangkah di hari yang Tuhan jadikan buat kami. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Banyak orang hari-hari ini merasa capek, lelah, mungkin karena kegagalan, mungkin karena keterbatasan. Bahkan banyak orang menjadi lelah karena putus asa. Kadang berpikir Tuhan juga mungkin lelah dengan kita. Tuhan juga mungkin capek karena kita tidak berubah. Tapi Alkitab mengajar bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah lelah dengan kita. Tuhan yang tidak pernah capek dengan hidupmu. Bahkan Dia Tuhan yang tidak capek atau tidak lelah untuk memperbaiki apa yang rusak. Yuk kita buka ayat firman Tuhan. Yesaya 42 ayat 3. Sama-sama kita baca. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Buluh yang patah seringkali melambangkan seseorang yang sudah lelah, sudah rusak dalam fisik maupun rohaninya. Namun Tuhan tidak menghancurkan yang rusak, sebaliknya Dia memperbaiki dan memulihkan. Banyak dari kita yang merasa seperti buluh yang patah dan kita hampir putus asa. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah capek dengan hidupmu. Tuhan tidak pernah lelah dengan hidupmu. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang redup atau yang sudah hampir padam tidak dipadamkannya. Dia Tuhan yang selalu siap untuk memperbaiki. Dia Tuhan yang selalu siap untuk memulihkan. Dia Tuhan yang tidak pernah capek dengan kehidupan yang kita jalani. Dia Tuhan yang mau bahkan memberikan energi supaya kita juga tidak capek dengan keadaan atau masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Tuhan tidak menjauhi orang yang mungkin semua orang sudah capek dengannya. Semua orang bisa capek denganmu, tapi Tuhan tidak pernah capek denganmu. Salah satu contoh tentang kasih Tuhan yang tidak pernah lelah atau tidak pernah capek ada di Markus 5 ayat 1-20, berbicara tentang seseorang yang kerasukan roh jahat dan hidup di pekuburan, hidup dalam kesendirian, bahkan orang menjauhi dia, tidak ada yang mendekati dia. Orang sudah capek dengan orang ini, tapi Tuhan tidak pernah capek dengan orang ini. Dan Tuhan mendatangi orang ini. Bukan hanya Tuhan mendatangi, Tuhan melakukan sesuatu yang mengubahkan orang yang dijauhi orang ini, orang yang mungkin tidak dianggap lagi, tidak diperhitungkan lagi, dijauhi. Bukan hanya tidak diperhitungkan, tapi dihindari. Tapi justru Tuhan mendekati orang ini dan Tuhan memulihkan orang ini. Ini kisah yang indah. Kita mungkin merasa ada orang-orang yang sudah menyerah dengan hidup kita. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyerah. Jika tadi di poin awal mungkin kita yang menyerah dengan diri kita, Tuhan tidak pernah menyerah dengan diri kita. Yang kedua, jika kita berpikir orang lain mungkin sudah menyerah, beberapa orang menjauhi kita, sudah nyerah dengan kita, Tuhan tidak pernah menyerah. Dan Tuhan sama seperti melakukan kepada orang di Gerasa ini, memulihkan orang ini. Bahkan Alkitab katakan dia sudah waras, dia sudah berpakaian,
memulihkan cara berpikirnya, pakaian bicara identitas, memulihkan identitasnya. Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah capek atau tidak pernah lelah. Bahkan Tuhan mencari orang yang kesepian, mencari orang yang menyendiri. Kita tahu di Yohanes pasal 4 ada perempuan Samaria yang menimba air di sumur di siang hari, karena kalau di pagi hari mungkin dia lelah dengan perkataan orang, tatapan orang yang sinis, yang menghakimi. Dia sudah lelah dan dia datang di siang hari, dan Yesus datang ke situ. Yesus menghampiri orang ini, lalu Yesus menawarkan air hidup, dan jika minum dari air yang Yesus berikan, maka dia tidak akan haus lagi. Dia tidak akan merasa kesepian lagi, karena perempuan ini sudah punya 5 suami dan dia tinggal bersama seseorang yang bukan suaminya. Jadi 6 pria yang tinggal bersama dia. Dia sudah punya 5 suami dan tinggal sekarang bukan dengan suaminya, orang yang bukan suaminya. Dia mungkin melakukan hal itu karena ada kekosongan, kehampaan yang tidak bisa bahkan diisi oleh kasih manusia. Tapi kasih Tuhan mengisi di hidupnya, dan itu mengubahkan dia. Dan dia memberitakan Injil bukan ke tetangganya saja, tapi ke sekampung, seisi kampung itu dia beritakan tentang Yesus. Pagi hari ini saya percaya Tuhan hendak mengatakan satu hal yang sederhana. Jika kamu capek dengan dirimu, Tuhan tidak pernah capek dengan dirimu. Kuatkan hatimu, Tuhan tidak meninggalkan, Tuhan tidak menghancurkan apa yang rusak. Tuhan justru memulihkan, Tuhan justru memperbaikinya. Jika mungkin kamu merasa orang-orang capek dengan dirimu, Tuhan tidak pernah capek dengan dirimu. Orang-orang bisa menjauhi, tapi Tuhan mendekat, bahkan memberi pemulihan, sehingga kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan. Di pagi hari ini, saya percaya firman Tuhan yang baru saja disampaikan boleh menjadi berkat, kekuatan yang mengingatkan kita. Karena dalam hidup ini saya nggak tahu ada tantangan apa, ada masalah apa yang kita hadapi. Kita tidak akan capek, kita tidak akan lelah. Karena kita tahu Tuhan juga tidak capek, tidak lelah dengan hidup kita. Kita akan hadapi masalah kita akan urusan kita akan bereskan, kita akan hadapi, kita akan selesaikan bersama dengan Tuhan. Saya percaya bukanlah sebuah kebetulan saudara menyaksikan program Morning with the Word di pagi hari ini. Tuhan mau impartasikan kuasa, Tuhan mau impartasikan kekuatan untuk tidak menyerah, tidak putus asa ke dalam rohmu, ke dalam hatimu, semangat yang baru di pagi hari. Saya mau doa buat setiap kita yang mungkin membutuhkan doa. Saudara yang menyaksikan program Morning with the Word yang butuh didoakan di pagi hari ini, saudara boleh taruh tangan kananmu di dada, dan saya mau doa. Kalau memungkinkan kau tutup mata, kau bisa tutup mata. Dan mari kita doa, hamba berdoa Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan tidak pernah capek atau tidak pernah lelah dengan hidup kami, dan Tuhan selalu memperbaiki, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak menjauhi, tapi Tuhan mengasihi. Maka setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini, urapan baru mengalir, berkat baru mengalir. Apapun yang mereka harus hadapi di hari ini, mari Tuhan Yesus beri kemudahan, beri berkat, beri kasih sayang. Kau layak ditinggikan, Kau layak dipuji. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan dengan iman, percaya bahwa Tuhan sudah menjadikan, bahkan membayar hari ini di kayu salib untuk mendatangkan hal-hal baik di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah dengar firman. Jangan lelah, bersemangatlah hari ini, jangan capek lagi. Ayo mulai lagi, hadapi lagi. Dan kita percaya ketika kita hadapi urusan kita, masalah kita, ada Tuhan yang tolong, yang mengirim bantuannya buat kita. Saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Jika engkau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, share, bagikan kepada teman, sahabat, keluarga, atau di media sosialmu, atau boleh titipkan
pesan di kolom komentar yang juga memberitahu saya bahwa saudara mampir ke YouTube channel Mario Marcelo di program Morning with the Word. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you